Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai pola bilangan. Nah, di dalam pola bilangan ini akan terdapat barisan dan deret aritmatika, itu yang pertama. Dan yang kedua nanti adalah barisan dan deret geometri. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Sebelum kita belajar mengenai barisan aritmatika, kita harus terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu yang berurutan. Perhatikan ya, bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu yang berurutan. Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan tetapi memiliki pola tertentu. Contoh begini ya. 2, 4, 7, 11, dan 16. Inilah pola bilangannya. Ya, inilah bilangannya. Polanya bagaimana? Dari 2 ke 4 dia tambah 2. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 16 tambah 5. Maka setelah 16 di sini ada berapa? Kalau di sini tambah 5 maka tambah 6 ya. 16 tambah 6 adalah 22. Maka setelah 16 dia adalah 22. Nah, jadi pola bilangan itu adalah pola di mana susunan bilangannya masih bisa kita lanjutkan karena dia punya pola tersendiri. Polanya apa? Polanya tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, maka nanti di sini tambah 6, tambah 7 dan seterusnya ya. Itulah pengertian pola bilangan. Jadi polanya itu beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap melalui penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat ya. Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Pola bilangannya 2, 4, 6, 8, 10. Perhatikan, dari 2 ke 4 dia tambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 ke 6 itu juga tambah 2 ya. 4 tambah 2, 6. 6 ke 8 itu juga tambah 2. 8 ke 10 itu juga tambah 2. Jadi pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah pola ditambah 2 ya. Nah, inilah pengertian barisan aritmatika. Setiap pola bilangannya itu dijumlah dengan bilangan yang tetap atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Supaya kamu nanti tahu membedakan yang mana pola bilangan aritmatika dan yang mana pola bilangan geometri. Kalau dia barisan aritmatika, setiap bilangannya itu dijumlah atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Jadi beda dengan pola bilangan tadi. Kalau pola bilangan dia bisa terserah ya, yang penting dia polanya beraturan. Tapi kalau barisan aritmatika, pola bilangannya, susunan bilangannya harus dijumlah dengan bilangan yang tetap atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Begitu dia. Nah, coba kita cek ya. 2, 4, 6, 8, 10. 2 ini biasa disebut dengan U1 ya. U1 atau U itu adalah suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya gitu. Lambang U adalah suku. Nah, biasanya suku pertama itu sering disebut dengan A. Suku pertama sering disebut dengan A. Jadi setiap suku pertama itu sama dengan A ya. Oke, kita lihat bentuk umumnya. Nah, maka untuk bentuk umum barisan aritmatika kita lihat. Kalau dia suku pertama adalah A, maka suku keduanya rumusnya adalah A tambah B. Suku ketiga A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B. Perhatikan polanya ya. Kalau dia suku ketiga A ditambah 2B, lalu suku keempatnya adalah A ditambah 3B. Maka kalau saya buat suku ke 100, A ditambah 99B. Artinya apa? Setiap suku yang dia minta dikurangi 1 B-nya. Kalau dia suku 50 menjadi A ditambah 49B. Begitu dia polanya. Untuk suku ke N, UN ini suku ke N ya. Suku ke N-nya adalah A ditambah N kurang 1 kali
B. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan nilai A, nilai B, dan suku ke-10 dan suku rumus ke N dari barisan 1, 4, 7, 10. Nah, dia kasih barisan 1, 4, 7, 10. Lalu dari barisan ini kamu tentukan nilai A-nya, nilai B-nya, dan suku ke-10-nya. Ini kan 10 masih suku ke-4. Seandainya suku ini diteruskan, suku ke-10-nya berapa? Itu maksudnya. Oke? Gunakan rumus yang sudah kita bahas di awal. Suku pertama itu tadi A, maka A-nya langsung dapat ya, 1 ya. B. B itu adalah beda. Beda didapat dari mana? Beda didapat dari suku kedua dikurangi suku pertama. Atau boleh nanti ya, suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi mencari beda itu adalah suku sebelumnya dikurangi suku yang di depannya. Itu mencari beda. Di sini saya pakai suku kedua dikurang suku pertama. 4 kurang 1 sama dengan 3. Seandainya saya buat suku ketiga dikurangi suku kedua, 7 dikurang 4, hasilnya juga 3. Sama ya. Itu mencari beda. Lalu kita mencari suku ke-10. Nah, suku ke-10 tadi di sini kan rumusnya A ditambah kurangi B-nya ya. A karena dia suku ke-10 maka 9B. A ditambah 9B. Oke, langsung kita masukkan A-nya. A-nya adalah 1 ditambah 9 kali B ya. Ini 9B artinya 9 kali B. 9 bedanya adalah 3. 9 kali 3. Kamu selesaikan yang perkalian dulu. 1 ditambah 9 kali 3, 27. Nah, kalau sudah begini bentuknya kamu tinggal jumlahkan. 1 ditambah 27, 28. Maka seandainya ini ada suku sampai ke 10, pasti suku ke 10-nya itu isinya 28. Begitu. Lalu dia tanya rumus suku ke N-nya berapa? Nah, untuk mencari rumus suku ke N, masukkanlah rumus UN-mu tadi. Suku N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kamu tinggal masukkan aja. A-nya udah dapat tadi 1 ditambah N-nya tetap ya. N-nya tetap karena suku ke N yang dia tanya. N kurang 1, B-nya 3. Sudah, 1 ditambah 3 ini kamu kalikan ke dalam. 3 dikali N, 3N. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Lalu perhatikan sudah sampai di sini, lihat yang sejenis. Nah, 1 tambah 3N kurang 3. Yang sejenis adalah 1 dengan negatif 3. Atau 1 kurang 3, negatif 2 tambah 3N. Lalu saya pindah ya, 3N-nya di depan, 3N dikurang 2. Inilah yang menjadi rumus suku ke N-nya.